cara kita menurunkan kemiskinan bukan angkanya kita turunkan, tapi masyarakatnya. Masyarakatnya betul. Karena kalau enggak kita akan keluar jadi buah liing yang tidak pernah henti-hentinya. Jari ini kota pendidikan, jari ini terus yang bagusnya keistimewaan ternyata tidak istimewa. Makanya kui ora iso sulapan. Awake dhewe iki dibolak-balik dengan angka yang kita create sendiri. S3 itu sekarang mau kok menjadi pekerja seperti SMA kok. Iya, ditolak dari over. Di kita seperti itu. Kalau kita boleh layer SDM itu saya bagi 3 layer begitu. Sepertiga paling atas dan sepertiga paling bawah ndak usah kita pikir. Sepertiga paling atas itu pinter-pinter tanpa kehadiran pemerintah pun yang saya mudah mesti. Sing sepertiga ngisor dewi itu mboten sah pripun-pripun, ditawani ngarit-ngarit deh, ditawani apapun gitu, karena dia yang sepertiga paling bawah. Nah, problem kita itu yang sepertiga di tengah ini ada problem masalah karakter dan mental. Di problem kita bersama. Tahun ini tersambung Parangtritis Girijati. Tahun depan ya Serandaan 3. Nanti dari airport tidak sampai 40 menit sampai dengan Baron, dan semua lahan di sana sudah dikuasai investasi dari luar negeri. Kan seperti itu. Karena proses industri berjalan sangat cepat melampaui proses vokasi. Wis kuise dijawab, ora usah nganggo ombo berbagai macam iki. Awake dhewe piye carane gak bras-bres kuwi urusane. Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam hal pertumbuhan ekonomi nantinya akan mengalami lompatan. Hal itu tentu saja akan banyak didorong adanya pertumbuhan infrastruktur antara lain tol Trans Jawa, kemudian akses jalan lintas selatan yang sampai dengan saat ini sudah hampir terhubung, termasuk juga pengembangan-pengembangan yang ada di Aerotropolis Yogyakarta International Airport. Ekonomi masa depan ini adalah ekonomi yang basisnya inovasi. Kalau dilihat dari tema industrinya, maka industri yang memiliki multiplier effect atau dampak berganda paling besar itu adalah industri pariwisata. Kenapa ada akses tol itu dari Solo, Semarang, segitiga yang melingkari Merapi, dan ada lagi ke Kulon Progo, itu lebih ke akses transportasi untuk mengakomodir itu tadi, pariwisata. Dia akan menjadi lokomotif bagi perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta yang akan menggerakkan misalnya industri transportasi, industri akomodasi, makanan dan minuman, industri craft dan sebagainya. Tentu saja di dalam hal pertumbuhan ekonomi yang akan mengalami lompatan seperti itu, kondisi ketenagakerjaan perlu untuk segera dilakukan upaya-upaya menghadapi kesiapan DIY akan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat itu. Senternya ke Jogja itu bukan mau ke industri, yang harus kita pahami. Karena akses transportasi terkait dengan Jogja sebagai kota budaya, Jogja sebagai kota pendidikan, Jogja sebagai kota pariwisata, bukan kota industri. Itu harus kita pahami. Nah, perkembangan yang begitu cepat seperti itu, akses yang begitu cepat, mestinya nanti akan harapannya membawa 2 dampak. Yang satu adalah perkembangan wilayah, atau wilayah-wilayah sisi selatan yang tadinya terisolir menjadi terbuka, akses baik. Kemudian yang kedua, dia membawa dampak pertumbuhan ekonomi. Itu salah satu tantangan kita di bidang revitalisasi, pendidikan, dan keterampilan vokasi. Ada suatu data, ada suatu fenomena, di satu sisi lapangan pekerjaan itu banyak, di sisi lain pekerja yang tidak serap itu juga banyak. Ini ada suatu fenomena di mana kita sudah mengalami fenomena ini cukup lama, yang kita sebut sebagai missing link ya. Nah, itu kenapa seperti itu? Itu jawabannya ada 2. Yang pertama tadi masalah karakter tadi yang menjadi masalah itu, karakter industri. Yang kedua adalah masalah link dan match atau kesesuaian antara pendidikan dan
kebutuhan industri. Mismatch-nya bahwa misalnya sekarang ada fenomena generasi Z, fresh graduate di daerah istimewa Yogyakarta untuk sekolah menengah kejuruan itu ada 28.000 lulusan setiap tahun. Memang saat ini masih banyak lulusan vokasi baik itu SMK maupun pendidikan tinggi vokasi yang belum terserap di dunia kerja. Ini tentunya menjadi satu tantangan bagaimana kemudian menyelesaikan. Nah, satu hal memang ciri dari masyarakat kita adalah tenaga kerja itu pasti low skill sifatnya, bukan high skill. Dan di Jogja juga mayoritas sudah low skill. Ya, sayang sekali ketika memang ada demand tapi kemudian supply-nya itu tidak sesuai, tidak qualified. Keterampilan tenaga kerja kita, kualitas dan produktivitasnya itu paling rendah di Asia. Ono selain masalah apa skill, di luar skill adalah karakter. Saat mereka begitu lulus, mereka akan memasuki masa idle. Nah, idle time, mereka akan menganggur mungkin antara 3 sampai 6 bulan. Ternyata semangat anak-anak menjalani atau semangat dari para calon tenaga kerja itu kurang. Nah, ini kami amati sebagai sebuah bagian dari perubahan perilaku. Nanti akan dibenturkan pada keadaan ketika dia dari fresh graduate lewat kira-kira 1 atau 2 tahun, dia mesti akan butuh. Ya, sebagai insan kita harus adaptif ya, kita nggak bisa menolak perubahan. Jadi masalah siap atau tidak itu harus siap, tetapi bagaimana menyiapkannya. Apabila kita melihat dari sisi kebutuhan atau industri maupun yang diproduksi dari teman-teman yang ada di vokasi ini, perlu untuk kedepannya lebih memperhatikan aspek karakter. Sebetulnya kalau melihat beberapa perkembangan di dunia bisnis ya, saya lihat itu tidak titik ketemu antara siswa atau mahasiswa yang setelah lulus sama dunia kerja. Ya, antara nanti jatuhnya adalah di sisi kurikulum kayak gitu. Kurikulumnya perlu ada perombakan sehingga sesuai dengan kebutuhan industri. Pendidikan vokasi itu yang semula itu orientasinya adalah ke supply driven, tentu mau tidak mau harus mengarah ke demand driven. Dan tentu saja salah satu di dalam hal pembangunan karakter, inti dari pembangunan karakter ini adalah pembentukan sikap mental untuk siap kerja. Dan itu dari filsafat, mitos menjadi etos, menjadi cara kerja. Pertanyaan kita lah, misalnya karena kerja, ngomong-ngomong keistimewaan Samiji, fokus, gegel, tapi itu masih mitos, filsafat atau sudah jadi etos. Proses yang diharapkan adalah adanya upscaling dan rescaling melalui lembaga pendidikan tinggi maupun melalui lembaga pelatihan. Saya kira itu yang harus disiapkan oleh DIY, oleh pendidikan vokasi yang ada di DIY dalam hal mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Di kampus atau di sekolah itu kebanyakan kita diajar retorasi, bercerita, berkisah. Sedangkan sesungguhnya dunia kerja itu praktik. Sudah ada teaching factory di SMK, sudah ada prakerin, praktek kerja industri. Cuman apa yang ada di industri sekarang dengan apa yang ada di SMK ini beda. Terkait dengan angka pengangguran yang tinggi, ada berbagai aspek yang perlu kita simak ya. Satu, apakah industri yang ada di Jogja ini itu memang industri yang menarik buat angkatan kerja baru, itu menjadi PR. Jogja ya, di Jogja itu terkenal dengan jargon misalnya alon-alon waton kelakon seperti itu. Memang perlu treatment khusus. Jogja itu sudah terlanjur yang penting kulo adem tentem ayem. Jadi untuk lari itu nggak bisa. Tanpa disiplin pasti kita ini akan kalah. Mohon maaf, saya pun ada di perusahaan itu pada saat itu rata-rata yang masuk ke level manajer ataupun levelnya GM itu rata-rata sipit. Jadi apa istimewa kita? Kita bicara istimewa nggak bisa.
Nah, mestinya ini juga yang harus kita rubah. Etos kerja sumber daya manusia di daerah istimewa Yogyakarta ini mestinya berdasarkan pada etos kerja satria yang dia harus disiplin, harus prihatin, dan juga harus bekerja keras. Tapi yang etos itu belum terjadi transformasi. Nah, transformasi ini dari etos dari filsafat dari etos itu membutuhkan berbagai bentuk transformasi yang menyangkut ekosistem pendidikan. Memang tren sekarang tuh tren namanya tren Gen Z ya. Gen Z kan memang dibilang kayak strawberry ya, itu ketika kemudian dihantam sesuatu, katakanlah pekerjaan, mereka kadang nggak siap. Mereka tidak mau bekerja selama 8 jam. Mereka tidak mau bekerja dengan menerima upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten yang mungkin hanya 2.200.000. Yang mereka inginkan tentu ekspektasinya lebih dari itu. Ada juga yang baru masuk 1 hari itu sudah keluar. Karena untuk di pressure, ditekan itu langsung kempis atau langsung ngedrop. Karakter generasi Y dan terutama yang Z itu adalah memiliki karakter yang kurang kuat, kurang tangguh, mudah menyerah, dan lain-lain. Karena anak-anak sekarang itu biasa hidup dengan pilihan yang banyak. Lahir sudah ada semuanya. Ada handphone, ada transportasi, ada GoFood, semua sudah ada. Beda dengan zaman saya. Kita tidak bisa memilih, adanya itu yang kita ambil. Tapi menurut saya memang setiap generasi itu mempunyai bawaan karakter yang sendiri-sendiri, itu dibentuk oleh zamannya ya. Saat ini belum siap bagi saya untuk ada generasi istimewa itu tadi, ada pekerja istimewa. Yang harus kita lakukan ya memang harus benar-benar ada revolusi di dunia pendidikan dan keterampilan vokasi. Ini hanya akan terjadi jika kita ada komunikasi timbal balik antara dunia kerja, industri dengan pengelola pendidikan itu sendiri atau penyelenggara pendidikan itu sendiri. Kita punya kepadatan yang harus dipetakan ulang. Yang direvolusi adalah tadi saya sampaikan, kebijakannya harus direvolusi. Diturunkan lagi dari kebijakan adalah kurikulum pendidikan dan keterampilan vokasi di semua jenjang itu harus direvolusi, harus ada perubahan. Kepadatan ini menunjukkan pencapaian, tapi juga harus menjadi tugas kita bersama memetakan kembali Jogja. Kita lakukan penguatan supaya antara hard skill dan soft skill itu menjadi seimbang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan ke depan. Kemudian mencetak lulusan yang menguasai teori secara kuat, praktek secara hebat, soft skill dan berkarakter unggul, dan membangun network kolaboratif dengan industri. Ada tripusat pengembangan pendidikan, yaitu keluarga, lingkungan, dan sekolah. Sehingga saya sampaikan lagi bahwa ketika kita membangun karakter ini, tidak hanya kita bisa hanya menumpukan yang ada di sekolah, tetapi lingkungan dan keluarga pun itu juga harus dilakukan pengembangan. Jadi harapannya bahwa dunia kerja yang dia mau masukin, satu harus menyenangkan, kedua mudah, dan ketiga fleksibel. Nah, pilihan inilah yang menyebabkan mereka tidak banyak mendapatkan tempat karena perusahaan tidak bisa mengakomodir keinginan mereka. Nah, bukan kebutuhan, jadi keinginan. Jadi sekarang itu anak itu bukan butuh bekerja, tapi ingin bekerja. Jadi istilahnya kalau enggak ya enggak apa-apa. Semangat yang harus ditumbuhkan oleh para calon pekerja itu bahwa bekerja itu tidak semata-mata hanya untuk uang, tetapi dia untuk aktualisasi. Ya, kalau dari sisi siap atau tidak siap sebenarnya kembali lagi kepada anaknya ya, atau insan yang tadi ya. Motivasi terbaik adalah diri kita sendiri. Jadi kita mau jadi yang baik ya dari kita sendiri.
Jadi bukan orang lain. Intinya kita punya vision lah untuk goals, tujuan untuk kita tuh mau melakukan apa. Dan situ kita akan ke drift untuk kemudian mengikuti apa yang kita inginkan. Etika itu menjadi penting dalam membentuk karakter sumber daya manusia. Memang perlu ada perbaikan-perbaikan karakter dalam bekerja, terutama tidak mudah menyerah, kemudian ketahanan terhadap tekanan, stres pekerjaan itu memang perlu dibentuk sejak awal. Sehingga dalam hal pengetahuan, keterampilan maupun karakter ini tentu saja menjadi satu hal yang nantinya akan kita upayakan untuk sinergi dan berkolaborasi. Kita ubah sebagai dari teacher dulu, teacher, motivator, coaching. Kita ubah dari kita dulu nih. Jadi yang saya sarankan ke sekolah ya pada umumnya adalah pelajaran kegagalan pada anak didik. Bagaimana dia merasakan gagal dan bagaimana dia bangkit untuk melakukan recovery dari kegagalan. Saya tidak akan mengubah dari mahasiswa dulu. Ayo teman-teman guru, teman-teman dosen, ayo kita ubah karakter dulu. Berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan kerja keras. Jangan nanti dibalik. Jangan jadi Indonesia cemas tapi Indonesia emas begitu.